Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dendi Hedi Rahmat di Wadul Wawancara Duaan. Nah, di sini untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangandaran. Sekarang saya sudah bersama Yoga Aditya. Untuk pertanyaan pertama langsung saja tanpa basa-basi, Kak Yoga, perkenalkan nama lengkap dan alamat, cita-cita dan lain sebagainya mengenai kepribadian Kak Yoga. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Aditya. Alamat saya berasal dari Desa Cihulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Mengenai cita-cita, saya lebih memilih ke dunia kepariwisataan. Misalnya saya itu sebagai kapal pesiar, di sana saya memiliki cita-cita. Yang penting saya berada di sana. Kedua, saya memiliki cita-cita untuk menjadi flight attendant, yang mana itu merupakan pramugara istilah sininya itu. Kepribadian contohnya seperti tadi alamat udah, cita-cita udah, terus nama lengkap udah, apalagi ya? Udah cukup. Jadi jangan terlalu pribadi sangat karena mungkin ini privasi diri Akang. Privasi. Iya. Oke, mengenai cita-cita tadi. Cita-cita juga kan menjerumus ke dunia pariwisata. Nah, kalau misalnya salah satu dari cita-cita Kak Yoga tercapai, misalnya tadi yang di kapal pesiar, nah, Kak Yoga itu akan menjadi apa di kapal pesiar tersebut? Pasti ada bayangan, sedikit bayangan mengenai hal tersebut. Di kapal pesiar tersendiri ada itu pramusaji. Di pramusaji ada juga yang namanya guide di sana itu. Nah, kalau saya lebih memilih ke guide-nya di kapal pesiar. Selama 1 tahun full berlayar itu saya lebih ke guide-nya di sana. Udah. Kan dalam pekerjaan tersebut juga kan mempunyai resiko yang sangat besar, seperti halnya mungkin kita melihat di televisi. Nah, dari kecelakaan tersebut apakah ada yang membuat Kak Yoga ya takut ataupun bagaimana mengenai dunia kerja tersebut? Takut dan enggaknya ya, karena musibah itu kita diam juga kena musibah ya. Jadi saya lebih berpikir ke kenapa saya lebih baik saya melangkah tapi kena musibah daripada diam saya kena musibah. Kalau masalah misalkan di kapal pesiar ya, karena resikonya itu kan badai. Enggak badai juga kayak yang sudah tahu film Titanic. Oh, tahu. Nah, Titanic kan mereka itu berlayar ya, mereka itu berlayar tiba-tiba menabrak gunung es kan ya. Nah, itu juga salah satu resiko. Tapi karena apa ya? Takut sih iya takut karena namanya juga musibah. Tapi kalau melihat sesuatu ketakutan yang enggak kita lihat, yang artinya itu ketakutan itu masih di masa depan, entah itu kejadian atau entah itu enggak kejadian, kenapa mesti takuti dari sekarang? Kalau memang itu sendiri entahlah, Tuhan yang masih rahasia Tuhan. Jadi apa yang kita jalani, kita intinya harus berani. Ya, berani mengambil tindakan tersebut. Oke. Pribadi sendiri ya, kita kan ditinggal di Kabupaten Pangandaran, yaitu kota wisata, tahu kan, Pantai Pangandaran. Nah, dari Pantai Pangandaran tersebut, menurut Kak Yoga, apa sih kekurangannya dan apa sih kelebihan dari Pantai Pangandaran ini? Berarti lebih ke Pantai Pangandarannya ya? Ya, kita sekarang membahas lebih ke Pantai Pangandaran, daerah kita sendiri. Saya dari kelebihannya dulu. Dari pantai, kita lihat pantai dari pantai Pulau Jawa saja. Mana pantai yang menyajikan sunset dan sunrise secara langsung? Hanya ada di Pangandaran. Itu dari segi Pulau Jawa saja, entah dari Indonesianya. Tapi kelebihan Pantai Pangandaran itu menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat, bahwa Pangandaran itu merupakan suatu daya tarik wisata yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya itu dari luar Jawa Barat. Nah,
Kelebihannya itu tadi saya sebutkan bahwa di Pangandaran sendiri kita bisa melihat sunset, sunrise secara langsung. Paginya kita melihat di pantai timur, sorenya kita melihat sunset di pantai barat. Nah, kalau dari segi kekurangan sendiri di pantai Pangandaran itu yang saya lihat jadi di sana itu tidak belum terkelola dengan baik. Kalau saya lihat itu belum terkelola dengan baik. Ratingnya juga pantai Pangandaran masih 4,3. Itu rating pantai Pangandaran di mata dunia. Ratingnya itu masih 4,3. Jauh. Kita sedikit menang sedikit ya. Kita lihat pantai Bali. Dari segi something to see. Apa yang bisa kita lihat, pantai Bali itu memiliki keindahan tidak jauh dari Pangandaran. Artinya Pangandaran jauh lebih indah. Tapi kenapa pantai Bali itu terkelola dengan baik? Karena di sana sampahnya bersih, dari infrastrukturnya juga bagus. Terus lagi kayak misalkan ada spot foto baru ya di Pangandaran. Sebetulnya itu masih belum jadi, tapi udah dipakai. Nah, itu salah satu tidak terkelolanya di Pangandaran. Udah itu memang belum jadi, tapi udah dibuka. Nah, kan orang beranggapan di atas memang bagus, tapi lihat bawahnya seperti apa. Betul gak? Betul. Jadi Pangandaran itu kelihatan dari luarnya wow, tapi belum tentu dari dalamnya. Nah, itu kekurangan sendiri dari pantai Pangandaran. Nah, dari obrolan dari Kak Yoga tadi, bahwa pantai Pangandaran itu masih kalah saing dengan pantai-pantai yang lainnya. Masih ratingnya juga 4,3. Nah, dari kekurangan tersebut, kalau misalnya Kak Yoga yang menangani semua hal tersebut, apa yang akan Kak Yoga tindak lanjuti tentang hal tersebut? Baik, sebelumnya gini ya, kita lihat Bali. Di Bali sendiri, di pantai kita lihat pantai Kute ya. Di sana itu paling terkenal itu pantai Kute. Di pesisir pantai Kute, orang membelah kelapa juga itu jadi atraksi di sana itu. Jadi intinya kalau kita kreatif dan inovatif, setiap tempat itulah destinasi. Setiap kegiatan kita adalah atraksi. Kita siapapun bisa jadi pemandu yang baik hati sebenarnya. Nah, kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk menggerakkan Pangandaran yang saya inginkan, seperti yang tadi dibicarakan, saya lebih ke merubah background Pangandaran, karena Pangandaran itu kurang dalam hal pemasaran. Saya lihat Bali, kita lihat Pantai Sanur. Ikon dari Sanur adalah lumba-lumba. Itu ikon dari Sanur kemarin ya, sebelum sekarang. Nah, Pangandaran itu kan marlin ya. Misalkan Pangandaran sekarang sudah berdiri berapa tahun? Kurang lebih 3 atau 5 tahun. Pangandaran sudah berdiri 5 tahun. Salila 5 tahun. Selama 5 tahun ini ikon Pangandaran kan sudah berubah 2 kali. Nah, selama 2 kali itu, apa yang dunia tahu mengenai ikon Pangandaran? Tidak ada. Yang tahu mengenai ikon Pangandaran, ini dari ikon ya, dari segi ikon sendiri. Yang tahu ikon Pangandaran hanya masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Itu yang hanya tahu. Kalau Bali sudah pasti, karena backgroundnya itu Bali, setiap tempat yang Bali kembangkan itu pasti besar. Nah, saya juga ingin merubah seperti itu. Pangandaran itu backgroundnya kurangnya kenapa? Karena dalam hal pemasaran itu kita tidak kreatif sebetulnya. Jadi belum juga kita menyusul, tapi kita sudah tertumpuk lagi. Karena terlalu banyak wisata-wisata baru, tapi tidak dikembangkan secara maksimal. Betul, saya skip lagi ya. Apa ya, yang tahu Bukit Gebang? Tahu. Bukit Gebang. Karena yang menggerakkan Bukit Gebang itu kan Karang Taruna ya. Kita sebut saja itu Germas Pariwisata, gerakan masyarakat sadar pariwisata. Nah, Bukit Gebang yang bisa kita lihat di sana itu hanyalah something to see, yang bisa kita lihat saja ya. Kita tidak dapat sesuatu dari Bukit Gebang, hanya spot foto, betul kan? Kita hanya melihat keindahan yang di bawah. Kita berfoto di atas tebing kan, itu bukan tebing. Berfoto di bukit. Terus ada bendera Indonesia itu kan. Nah,
itu hanyalah something to see. Sedangkan syarat pariwisata itu ada sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dibeli, sesuatu yang bisa dilakukan, dan sesuatu yang bisa kita ambil dari sana. Itu apa? Jangan hanya kita pulang dari Bukit Gebang itu hanya dapat spot fotonya saja. Misalkan ada satu destinasi di Pangandaran yang empat-empatnya ini ada di Marga Cinta misalkan ya. Marga Cinta itu salah satu desa wisata di Pangandaran. Desa wisata di Pangandaran letaknya itu di Cijulang. Something to see-nya, kita bisa melihat kearifan lokal dari desa tersebut. Something to buy, kita bisa membeli oleh-oleh khas dari tempat tersebut. Something to do, sesuatu yang bisa kita lakukan di sana. Kita bisa membuat batik dahon secara langsung di sana, mempraktekannya, membuatnya, setelah itu kita bawa pulang. Itu dia. Jadi empat hal tersebut memang ada. Nah, di Bukit Gebang kenapa rep parem kata Sunda itu? Karena empatnya itu nggak ada. Makanya saya kalau diberikan kesempatan sebelum membuka suatu destinasi, saya harus melihat 4 unsur tersebut. 4 ya minimalnya 3 lah ya, 3 minimalnya. Jadi ya gitu dia. Kalau sekarang ada tempat wisata baru namanya Susukan Jero di Langkap Lancar, puncak tertinggi di Pangandaran. Ada something to buy, ada something to see, belum sesuatu yang bisa dilakukan, belum di sana. Tapi karena ya kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, maka nasibnya tidak jauh berbeda dengan Bukit Gebang. Kalau kita bayangkan, kita datang setiap harinya hanya melihat sesuatu yang itu-itu aja, bosan tuh? Pasti bosan. Bosan kacida. Kalau kita datang ke Bukit Gebang, terus kita hanya melihat bendera, setelah itu foto, setelah itu diam, apa yang bisa dilakukan di sana? Gak ada. Itu dia salah satu kekurangan tersebut. Nah makanya kalau saya diberikan kesempatan, itu dia, sebelum saya membuka sesuatu tempat, saya betul-betul akan memperhatikan dari keempat unsur itulah kurang lebih. Oke, 4 unsur. Semua itu 4 unsur. Jadi setiap apa yang kita akan lakukan, kita harus meneliti dengan cermat keempat hal tersebut sebelum kita harus membuka. Jadi daerah Pangandaran masih banyak kekurangan pandangan saya. Kota pariwisata Pangandaran masih banyak kekurangan. Betul. Dalam pemasokan, mungkin dari promosinya kurang kreatif dan lain sebagainya, itu kan masih perlu kita kembangkan lagi. Betul. Oke lah, kayak gampang dipotong nih. Tapi kenangan pertanyaan berbobot ya. Kurang tahu jadinya. Kelatihan ya. Diajar. Kurang latihan. Kurang serak. Aduh. Guys, coba. Bingung nih. Udah tadi langsung nih. Ya. Nah, Corona mah ulah eureun. dari segi Pangandaran sendiri, kita sudah mungkin mempunyai kota, daerah kita itu daerah pariwisata. Di pantai kita bisa melihat sunrise dan kita bisa melihat sunset. Itu kelebihan kita juga. Namun dari kelebihan-kelebihan tersebut masih banyak kekurangannya. Nah, jadi itu ada beberapa yang mungkin saya doakan semoga Kak Yoga bisa menjadi pemandu atau menjadi yang bisa merawat sebuah daerah pariwisata nantinya. Amin. Amin. Bagus. Kenapa senyum-senyum? Mana nggak lucu sih? Karena kamu lucu. Saya suka yang lucu-lucu. Gitu ya. Bagus, emang saya lucu. Dah, kita lanjut. Jadi itu adalah sedikit mengenai Pangandaran, itu daerah kita.
masih banyak kekurangan juga, namun kita pasti bisa mengembangkannya oleh para pemuda nanti ke depannya. Terima kasih banyak. Saya minta maaf sekali, ini di daerah di lapangan, tidak di studio saya. Jadi studio sedang direnovasi, jadi untuk kedepannya nanti kita akan di studio ADM. Mohon maaf juga tidak ada apa-apa ini dari saya. Dimaafkan. 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 Sudah panjang durasi, jadi kita potong aja dari sini. Terima kasih. Jangan lupa tonton, pantengin karena sini saya bersama orang hebat yaitu Kak Yoga Aditya. Orang hebat. Amin. Nah, ya. Orang hebat. Sekian dari saya, dari kami berdua. Jangan lupa like dan subscribe